Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pembuatan aplikasi parking menggunakan framework 7. Sebelumnya, kami akan menampilkan rancangan database-nya, yaitu bernama parking lot. Di sini ada 4 tabel yang kami buat. Yang pertama, tabel kategori, tabel pelanggan, petugas, dan transaksi. Tampilan awal dari aplikasi kami yaitu form untuk login. Jika belum ada usernya, maka akan kita lakukan register akun. Kita klik belum punya akun. Di sini ID petugasnya otomatis terisi, di mana ID petugas ini tidak boleh diubah karena sudah kami enable. Mengapa kami buat terisi otomatis? Supaya mengurangi kesalahan dalam penginputannya. Misalnya jika user mendaftarkan ID petugas yang sudah terdaftar, maka itu akan error. Oke, kita buat nama petugasnya, contoh Francisco Siombing, jenis kelamin pria, username Francisco, password 1234567. Kita simpan, berhasil disimpan. Oke, kita login. Contohnya kita membuat user sama password yang salah. Usernya Francisco, tapi passwordnya salah, 134. Oke, parkir hot gagal. Nah, selanjutnya kita melakukan user dan password yang benar. Passwordnya 1234567. Oke, kita login. Oke, berhasil login. Nah, inilah tampilan indeks dari aplikasi kami. Di sini ada keterangannya, kemudian ada button untuk petugas, ada button untuk kategori, home, kategori untuk pelanggan dan transaksi. Dan juga ada sidebar untuk menampilkan tentang kami. Nah, ini biodata kami, dan ada juga untuk logout. Di sini saya Francisco Siombing dengan NPN 2185100 menjelaskan tabel bertugas untuk menjelaskan tabel petugas dan transaksi. Oke, untuk petugas di sini ada tambah data, edit, dan hapus. Terlebih dahulu kita akan tambah data. Sini sama juga kayak register tadi, ID petugasnya otomatis. Coba kita daftar yang baru, lady, jenis kelamin wanita, username lady, password 1234566. Kita simpan, berhasil simpan. Lady, oke, masuk. Coba kita edit. Jadi kita buat namanya jadi lady si Tepu. Kita simpan. Oke, berhasil. Oke, nama petugas sudah berubah dan kita hapus. Coba kita hapus. Oke, berhasil dihapus. Untuk lady tidak ada lagi. Sekian untuk petugas. Lanjut ke transaksi. Oke, kita akan tambah data. Ya, jadi transaksinya terus otomatis dan enable. Kemudian ID kategori ini diambil dari ID kategori pada tabel kategori. Contohnya kita ambil yang A, nomor polisi, BK 3332AB, nama parkir 47, ID pelanggan. ID pelanggan ini diambil dari ID pelanggan pada tabel pelanggan. Oke, dan tanggal transaksi, coba tanggal 25 order. Oke, berhasil disimpan. Jadi kita lihat sudah tampil jadi yang kita tambah tadi. Selanjutnya kita melakukan proses edit. Di sini yang bisa diedit cuman nomor polisi, lama, dan tanggal.
ID transaksi, ID kategori, dan ID pelanggan kami enablekan. Kita coba untuk edit lama, kita ubah menjadi 4. Kita ubah, oke, berhasil diubah. Kita lihat lama parkirnya berubah jadi 4, dan kita hapus. Oke, berhasil dihapus karena tidak kosong. Oke, pada sidebar ini proses terakhir yaitu logout. Coba kita logout. Oke, berhasil logout. Demikian untuk tampilan dari aplikasi kami. Selanjutnya ke coding. Di sini pertama-tama kita buat untuk loginnya dulu lebih dahulu. Sini, jika ID masuk diklik, maka kita buat variabel username dan password yang ditampung dari ID username dan password pada HTML. Kemudian kita jalankan masuk PHP. Kita ambil dari masuk PHP. Sini ada kategori, ada query, select bintang pro petugas di mana username sama dengan username ini yang diambil dari ID yang di HTML tadi, kemudian dan passwordnya. Kemudian kita lakukan kondisi jika banyaknya lebih dari 1. Jika data ditemukan, maka kita simpan datanya. Jika salah, kita masukkan ke pesan error. Oke, jika ini dijalankan masuk ini, kemudian jika berhasil, jika datanya error dulu, jika datanya error, maka munculkan pesan dialog errornya, kemudian ID-nya sama passwordnya kita kosongkan. Jika tidak, berarti jika sukses, maksudnya user sama passwordnya kita kosongkan, kemudian kita simpan ke dalam local store status dengan login, kemudian ID dengan isiannya, ID petugasnya, kemudian username dan isi data username. Kemudian kita buat alert, data pesan dialog, data pesan sukses. Kemudian di redirect ke home. Setelah itu kita buat function check untuk mengecek loginnya. Kita buat function check, kita buat variable status. Status ini diambil dari get status yang dari pas masuknya ini. Kita buat if jika status sama dengan login, maka kita redirect ke dalam home. Jika tidak redirect lagi ke login. Kemudian kita panggil fungsinya terlebih dahulu di atas. Oke. Selesai ke masuk, kita ke tabel petugasnya. Tabel petugas. Oh ya, untuk pertama kita untuk simpan register. Simpan register ini sama kayak simpan petugasnya juga. Petugas. Dan di sini ada untuk logoutnya. Jika ID keluar diklik, maka local store-nya dihapus untuk status. Hapus ID-nya juga, hapus username. Baru lalu buat pesan alertnya berhasil logout. Kemudian buat panggil function check. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk tabel petugas. Pertama, kita buat dulu function untuk baca tugas, di mana baca tugas ini untuk menampilkan data petugas yang dari database ke aplikasi. Saya jalankan dulu contoh tadi yang siswa 1 2 3 4 ini data petugas. Ini fungsinya itu untuk menampilkan data yang ini. Oke. Kemudian untuk
hapus. Untuk hapusnya, jika ID petugas diklik, maka kita buat dulu variabel ID untuk mendapatkan ID petugasnya, kemudian kirim ke hapus petugas. Di sini kita buka hapus petugas PHP-nya dengan query delete from petugas, di mana ID petugas sama dengan ID. ID ini diambil dari quotes pada tampilan yang tadi pada HTML yang sudah kita simpan. Oke, kemudian kita beri pesan dialognya berhasil dihapus. Panggil lagi function baca petugas. Selanjutnya untuk ubah petugas. Ubah petugas ini yaitu jika ID petugas diklik, maka sama juga kita buat ID, variabel ID, penyimpanan ID, baru kita redirect ke ubah petugas, dimana ubah petugas ini ke HTML desain untuk petugas. Isi cari petugas ke ubah petugas, kita redirect ke sini ke ubah petugas. Oke, setelah di redirect, kemudian kita jalankan query-nya kita dengan cari petugas PHP. Jalankan dari cari petugas PHP. Cari petugas dengan ID yang dikirim, ID. Kita simpan ID ke dalam get ID. Kita jalankan query-nya, select bidang from petugas, di mana ID petugas sama dengan ID. Setelah didapat, kita masukkan ke dalam ID pada HTML-nya itu, kita isikan data ID petugas, ID nama petugas, kita isi nama petugas, jengkel, kita isi jengkel, username, kita isi username, dan password, kita isi password. Yang editnya ini untuk menampilkan ke dalam ke setiap edit teksnya. Kemudian kita buat update petugas. Update petugas. Update petugas ini, jika update petugas diklik, ID update petugas diklik, maka kita buat dulu variabel untuk ID petugas didapat dari ID petugas pada HTML-nya. Yang pertama ID petugas, nama petugasnya, jengkelnya, username, password. Kemudian kita request menggunakan ubah petugas ke PHP. Kita kirim ke dalam sini ubah petugas dengan query-nya update petugas, set nama petugas ini. Dari sini yang sudah dikirimkan jengkelnya, username, password, di mana ID petugas sama dengan ID petugas. Kemudian jika sukses tampilkan pesan alertnya, data pesan sukses. Kemudian ID pada HTML itu kita kosongkan. Kemudian kita panggil function petugas dan kita redirect ke petugas. Selanjutnya tambah petugas. Ini tambah petugas ini maksudnya kita untuk menampilkan ID random petugas, karena kita mengisinya secara otomatis, jadi kita membuat kode seperti ini. Jika tambah petugas diklik, baru redirect ke tambah petugas. Kemudian kita jalankan baca petugas ke PHP. Kemudian di petugas ini kita simpan, kita isi p tambah explore random. Ini maksudnya untuk menampilkan random angka. Oke, selanjutnya ke register petugas.
Ini tambah petugas. Register petugas ini pada form login yang tadi. Lanjut ke simpan petugas. Simpan petugas ini kita buat variabel untuk ID petugas, nama petugas, jengkel, username, dan password. Dan kita buat file PHP, prosesnya spetugas.php dengan ID-nya yang dikirim ke dalam spetugas. Kita buka spetugas yang ini. Lewat query-nya insert into petugas, ID petugas, nama petugas, jengkel, username, password dengan values dengan yang diisikan ID petugas, nama petugas, jengkel, username, dan password. Oke, ke MyPP ya. Oke, jika sukses kita buat pesan alertnya, kata pesannya berhasil, kemudian ID-nya kita kosongkan. Kita panggil function petugas dan redirect ke petugas. Oke, begitulah untuk petugas. Selanjutnya untuk transaksi. Ini saya akan menjelaskan codingan untuk transaksi. Oke, ini sama juga kita buat function untuk transaksi untuk menampilkan data ya. Kita panggil, diproses di transaksi.php. Ini transaksi di sini dengan query select button from transaksi. Oke, lalu lagi setelahnya untuk menghapus sama juga, jika hapus transaksi diklik, maka buat variable ID untuk menyimpan ID-nya dalam transaksi. Jika kemudian tampilkan pesan alert berhasil dihapus, panggil function transaksi. Ubah transaksi, jika diklik ubah transaksi, kita buat variable ID untuk menyimpan ID-nya, akan dikirim ke dalam cari transaksi. Kemudian kita redirect ke ubah transaksi, halaman ubah transaksi. Kemudian ID transaksi ini pada halaman ubah transaksi kita isi dengan ID transaksi pada isi dari database table transaksi, dan ID kategori kita isi ID kategori, nomor polisi kita isi nomor polisi, lama kita isi lama, ID pelanggan kita isi ID pelanggan, ID tanggal transaksi kita isi tanggal transaksi. Kemudian tambah transaksi ini yaitu untuk mengisi otomatis ID transaksinya secara random. Selanjutnya update transaksi. Update transaksi, jika update transaksi diklik, maka buat variabel ID transaksi yang diambil dari ID pada HTML-nya. Kemudian nomor polisi diambil dari nomor polisi, ID kategori diambil dari ID kategori, lama diambil dari lama, ID pelanggan, tanggal transaksi dan tanggal transaksi. Ini saya membuat kondisi jika ID transaksi kosong dan nomor polisi kosong, lama kosong, dan tanggal transaksi kosong, maka buat alert atau pesan errornya. Kemudian kita buat file PHP untuk memprosesnya, diubah transaksi. Beginilah query yang saya buat. Update transaksi, set kategori, ID kategori, nomor polisi, lama sama dengan lama, ID pelanggan sama dengan ID pelanggan, tanggal transaksi sama dengan tanggal transaksi, di mana ID transaksi sama dengan ID transaksi. Oke, jika sukses
tampilkan pesan alert data pesan sukses. Kemudian ID-nya kita kosongkan, panggil function transaksi dan redirect ke transaksi. Kemudian yang terakhir ini untuk order transaksi atau simpan transaksi, dimana jika kita klik ID transaksi, kita buat variabel ID transaksi, nomor polisi, ID kategori, lama, ID dan transaksi. Kita buat juga kondisi jika ID transaksi kosong dan nomor polisi sama dengan kosong, lama sama dengan kosong, tanggal transaksi sama dengan kosong, maka beri pesan alert data error. Kemudian kita proses ke dalam S transaksi. S transaksi itu kita buat query-nya insert into transaksi, ID transaksi, ID kategori, nomor polisi, lama, ID pelanggan, tanggal transaksi yang akan diisikan dari ID transaksi, yaitu yang ini didapat dari post HTML-nya, ID HTML-nya. Kemudian ID kategori, nomor polisi, lama, ID pelanggan, tanggal transaksi. Jika benar, jika sukses, maka tampilkan pesan alertnya, pesan sukses. Kemudian ID transaksi, ID kategori, nomor polisi, lama, ID pelanggan, dan tanggal transaksinya kita kosongkan. Kemudian panggil function transaksi dan redirect ke transaksi. Di sini saya Lady dengan NPM 218511008 akan melanjutkan presentasi kami, yaitu saya akan menerangkan di bagian kategori dan pelanggan. Di sini di tampilan kategori sudah ada edit dan hapus, dan saya akan menambahkan kategori dengan kategori A, harganya 6.000 dengan durasi 5. Nah, dan sekarang disimpan, berhasil. Di sini saya akan coba mengedit bagian C dengan harga 1.000. Ya, simpan dan berhasil. Dan saya akan coba menghapus bagian B. Berhasil. Dan di sini saya akan melanjutkan untuk pelanggan. Di sini pelanggan juga mempunyai edit dan hapus. Dan sekarang coba saya membuat penambahan pelanggan dengan nama pelanggan Putri, misalnya alamatnya Medan, contohnya, dan teleponnya 0813 45 6234. Simpan dan berhasil. Dan saya akan coba mengedit di bagian koko dengan alamatnya di Siantar, contohnya Jakarta. Oke. Dan berhasil. Di sini saya akan menjelaskan program dari kategori. Pertama, kita buat function kategori untuk menampilkan data dari kategori yang diproses di kategori.php. Ini program dari kategori.php. Selanjutnya, hapus kategori. Jika hapus kategori diklik, maka diproses hapus kategori.php. Ini program untuk menjalankan hapus kategori.php. Selanjutnya, menampilkan data ubah kategori. Jika ubah kategori diklik, maka redirect ke ubah kategori, diproses cari kategori.php. Ini program dari cari kategori.php. Selanjutnya ubah kategori. Jika update kategori diklik, maka buat variabel ID kategori, variabel nama kategori, variabel harga, dan variabel durasi, dan diproses
ubah kategori.php. Ini program untuk mengubah kategori.php. Selanjutnya, menampilkan ID random. Jika tambah kategori diklik, maka redirect tambah kategori diproses di kategori.php. Selanjutnya, simpan kategori. Jika simpan kategori diklik, maka buat variabel ID kategori, variabel nama kategori, variabel harga, variabel durasi, dan diproses di skategori.php. Ini program dari simpan kategori.php. Sekian dari program untuk tabel kategori, dan selanjutnya saya akan menjelaskan untuk program dari tabel pelanggan. Di sini pertama-tama kita buat function pelanggan untuk menampilkan data dari pelanggan yang diproses di pelanggan.php. Inilah program untuk menjalankan pelanggan. Selanjutnya, hapus pelanggan. Jika hapus pelanggan diklik, maka diproses hapus pelanggan.php. Inilah program untuk menjalankan hapus pelanggan.php. Selanjutnya, menampilkan data ubah pelanggan. Jika ubah pelanggan diklik, maka redirect ke ubah pelanggan dan diproses cari pelanggan.php. Inilah dia program untuk menjalankan cari pelanggan.php. Selanjutnya, menampilkan ID random pelanggan. Jika tambah pelanggan diklik, maka redirect ke tambah pelanggan dan diproses di pelanggan.php. Selanjutnya, update pelanggan. Jika update pelanggan diklik, dibuat variabel untuk ID pelanggan, variabel nama pelanggan, variabel alamat, dan variabel telepon, dan diproses di ubah pelanggan.php. Ini dia program untuk menjalankan ubah pelanggan.php. Selanjutnya, simpan pelanggan. Jika simpan pelanggan diklik, maka buat variabel dari ID pelanggan, nama pelanggan, variabel alamat, dan variabel telepon, dan diproses di spelanggan.php. Ini program untuk menjalankan simpan pelanggan.php. Sekian untuk program tabel dari pelanggan. Oke, sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.